Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin jamaah Masjid Riyadul Abidin yang saya muliakan, khususnya Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Syekaruddin Mata'anallah biduli hayati, doakan guru kita banyak umur, sehat afiat, dan juga Raisuna pimpinan masjid kita Mukarram Ustaz Ahmad Zarkashi Mata'anallah biduli hayati, dan juga akhina mahbub Ustaz Adi Sulaiman, dan juga tokoh masyarakat kita Bapak Romli, Bapak Muji, dan semua para jamaah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Di malam hari ini saya diizinkan untuk duduk di tempat ini yang kalau nggak salah terakhir tahun lalu ya, Masya Allah. Tapi nggak berasa ya, perasaan baru kemarin kita ngisi di sini, tiba-tiba udah ngisi lagi, padahal udah setahun ya. Begitulah tanda-tanda kiamat. Nanti waktu akan terasa semakin cepat. Hadirin rahimakumullah, tidak panjang kalam, saya pada sore hari ini ingin membahas tentang kesalahan orang di dalam melakukan sholat ya. Nah, jadi kalau pertemuan yang sebelumnya kalau nggak salah tentang toharah wudhu ya, maka kita akan membahas tentang kesalahan orang di dalam sholat. Yang pertama ya, yang merupakan rukun awal sebelum kita itu niat adalah al-qiyam. Apa? Qiyam. Apa qiyam? Rukun awal. Rukun qiyam ini, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, itu beliau rincikan, beliau berikan syarat. Apa syaratnya orang berdiri? Kata ulama adalah di mana ia tidak bersandar dengan apapun, itu namanya diri. Makanya kalau ada orang bertepatan sholatnya dekat tiang, nah kemudian dia lagi sholat, dia nyenderan di tiang, nah maka kata ulama sholatnya nggak sah, karena orang tersebut tidak dianggap berdiri, dia dianggapnya apa? Bersandar. Apa patokannya orang diri sama orang nyender? Kalau orang diri dipindahin tiangnya, seandainya dipindahin tiangnya dia nggak jatuh. Tapi kalau orang nyender dipindahin tiangnya jatuh. Nah itu. Nah mesti hati-hati nih, kan yang namanya orang kita, yang namanya sholat Jumat, bukan sok paling depan yang diincar, betul? Sok yang paling belakang. Ini orang kita dah ya. Kalau di sini sih enggak, insya Allah enggak. Depan tuh AC itu. Ya, makanya alhamdulillah. Ya, jadi kalau misalnya orang datang sholat di pojokan, kebetulan di belakang, seandainya dia itu bersandar dalam semua sholatnya dirinya itu, maka tidak sah sholatnya. Gitu. Makanya yang senang saya kalau mengajar di sini, jamaahnya nggak ada yang nyender nih, masya Allah. Kalau di tempat-tempat lain kan ya, sono, pojok, semua kayak udang. Kayak udang, tahu udang di pojokan, lemes banget nyender kayak cakwe, tahu cakwe? Tinggal kasihin saus doang. Lalu yang kedua, di manakah posisi makmum? Ada masalah besar di sini ada Pak Ustaz. Nah, ini ada tamu dari Atakwa ini, masya Allah. Jalakan satu banyak nomor saya lihat. Posisi ya makmum itu jangan sampai lebih daripada imam. Ini kejadian kemarin tuh. Ya. Ketika ada orang bikin sholat id di daerah Jawa, nih khotib di mari, imam di mari, ini jamaah semua, makmum di depan sini, subhanallah, sakti juga ini. Kan yang namanya sholat, ya
yang namanya makmum itu di depan imam itu cuma sholat jenazah, boleh tuh. Tadi kan bukan sholat jenazah. Tapi unik memang orang Indonesia aktif-aktif. Saya baca tulisan di Facebook. Kata ulama, kalau menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i, qaul apa? Jadid. Itu dikatakan itu nggak boleh. Ya. Sejengkal aja si makmum lebih maju dari imam nggak sah sholatnya. Maka tapi kalau dalam qaul qadim, nah qaul qadim ini apa qaul qadim? Pendapat Imam Syafi'i semasa masih di mana? Di Irak itu boleh sah meskipun apa tuh? Lebih maju. Cuman sayangnya pendapat Imam Syafi'i yang di qadim ini itu nggak bisa dipakai kecuali 18 pendapat. Kata Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Ashwa wan Nadhair. Silakan cari tuh 18 pendapat apaan aja tuh. Di antaranya apa pendapat yang dibolehkan masih dipakai waktu maghrib. Ini kata Imam Syafi'i waktu tinggal di Mesir, Pak, di Mesir. Waktu Imam Syafi'i hijrah di akhir hayatnya, maghrib itu cuma 30 menit. Maka siapa orang yang sholat setelah 30 menit daripada azan, maka sudah tidak dianggap lagi sholat maghrib adaan, tapi kodoan. Itu menurut mata Imam Syafi'i yang di mana? Yang di Mesir. Namanya qaul jadid. Tapi kata Imam Syafi'i yang di Irak, oh enggak apa-apa. Yang namanya maghrib waktunya sampai isya. Maka buat jamaah yang baru datang yang lagi sholat, nah itu pendapat apa itu? Qadim. Itu salah satu contoh mazhab Imam Syafi'i yang qadim yang boleh diamalkan, termasuk yang 18 pendapat ini. Kalau mau ngecek buka di Google 18 pendapat Imam Syafi'i yang qadim yang masih bisa diamalkan. Nah ini apa? Isyarat bahwasanya ulama itu kagak kaku hadirin. Ulama nggak kaku. Pindah tempat kadang pindah madhab. Saya pernah cerita dulu ya. Jadi Imam Syafi'i itu pernah berstatement gini hadirin. Yang namanya kulit bangkai nggak bisa disamak. Nggak bisa disamak. Jadi misal katanya ada kulit hewan yang kagak disembelih terus geletak, kalau orang dulu kan disamak, dibelek, ya dikulitin, disamak kulitnya, suci lagi. Kata Imam Syafi'i enggak disamak. Subhanallah, Imam Syafi'i suatu hari debat dengan ulama namanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kulit apa tuh? Kulit yang namanya kulit bangkai bisa disamak. Imam Syafi'i enggak bisa. Tapi ini luar biasa ketawaduan Imam Syafi'i. Ya, ditanya Imam Sufyan, itu hadisnya apa? Hadis sahih. Ya udah, mulai detik ini saya berpendapat kulit bangkai bisa disamak tuh. Imam Sufyan tawadu juga. Ente Imam Syafi'i hadis ente hadis sahih enggak tuh? Hadis sahih. Ya udah, mulai sekarang saya berpendapat kulit bangkai enggak bisa disamak. Subhanallah. Tuh. Dengan lapang dada beliau merubah pendapatnya. Kalau kita kan minta teka-tekaan ya. Betul. Apa ciri orang teka? Kalau debat udah pakai kalimat pokoknya, jangan terusin. Ini bapak ribut sama bini bilang pokoknya, udah pak jangan ngomong udah. Ketimbang panci kelempar nanti. Pokoknya udah kalah lah kita. Israel aja kalah sama pokoknya tuh ya. Nah itu hadirnya. Jadi posisi makmum tidak boleh lebih. Nah bagaimana kalau sama Ustaz? Ini kaki sama kayak sebagian teman-teman di Salafi. Hukumnya kata ulama kita makruh ketika posisi kaki sejajar imam sama makmum. Ya, ini kadang kita dapatkan ya beberapa jamaah sama mereka rapat, ya, lurus sejajar makruh. Bagaimana yang sunnah? Posisi imam, ya, posisi makmum berada di belakang imam. Apanya? Makmum ujung jarinya, imam tumitnya. Ini yang paling afdal. Makin mundur, makin berkurang fadilahnya. Makanya cakep di masjid. Imam, makmum, imam langsung. Ada kadang yang makmum, imamnya jauh, rada jauh. Itu waktu Habib Umar sholat di Istiqlal. Ini ulama besar itu. Habib Umar kan kalau Istiqlal kan imamnya betul.
jauh ya, ditarik sajadahnya selama. Allahu Akbar. Tuh. Namanya orang paham fikih. Karena makin jauh si makmum dengan imam, itu pahalanya, fadilahnya makin berkurang. Begitupun jamaah, makin renggang, makin jauh, makin apa? Makin berkurang. Begitupun yang sholat di belakang sendirian, makin berkurang. Kalau orang berjamaah dapat 27, kan dalam hadis kan, sholat berjamaah itu lebih afdal 27 derajat dari yang sendiri. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain 25. Kok ada yang bilang 27, ada yang bilang 25, apa bedanya? Ada salah satu muhaddisin dia menafsirkan hadis ini, kalau sholat jamaah itu memang bisa 27, bisa 25, tergantung kondisi jamaah. Jadi kalau jamaahnya sempurna, jamaahnya lurus, jamaahnya rapat, full semua 27. Tapi kalau jamaahnya ada yang kurang rapat, mungkin ada yang di pojokan dirian, nggak ada yang narik, nggak ada yang ngasih tahu, maka 25. Atau mungkin ada yang sholat sendirian, mungkin 20. Atau mungkin jamaahnya renggang-renggang jauh-jauh, mungkin bisa jadi 18, 17 kan gitu. Ya, jadi kesempurnaan jamaah itu dilihat daripada kesempurnaan safnya. Ya. Nah jadi ya kalau imam mengatakan istau, ya, nah, itu maknanya istau, luruskan. Istau, ya, istau, maknanya luruskan. Sawu sufufakum, luruskan. Ingat ya, bukan rapatkan. Orang bilang istau atau nggak sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan. Itu terjemahnya kelebihan itu. Nah lain itu. Sawu lurus, sawa maknanya lurus. Sawu sufufakum, luruskan saf kalian. Udah. Bagaimana dengan rapat? Nah ini dia. Makna rapat di sini ini kalau saya penilaian saya, ini masjid kalau ngaji malam Senin jamaahnya rapat. Setuju nggak mau rapat? Setuju. Kenapa rapat? Apakah dengkulnya sama pantat jamaah nempel-nempel gitu? Enggak. Apakah dengkul ketemu dengkul? Enggak. Apa sih makna rapat? Makna rapat sekiranya orang nggak bisa duduk lagi. Jadi kalau kita mengatakan sholat itu harus rapat, maknanya rapat ini orang sholat, ini orang sholat. Orang masih bisa masuk, namanya renggang. Tapi kalau orang sholat, orang nggak bisa masuk, udah rapat namanya. Itu rapat maknanya secara majazi. Ya. Kan repot juga kalau orang mulutnya rapat gitu ya, mulut lo rapat banget gitu. Nah kalau rapatnya nggak bisa apa tuh? Nggak bisa dibuka. Ya. Jelas ya, kalau Bang Rahmat paham dah tuh bedanya janda sama perawan. Ya. Kalau janda, kalau Bang Rahmat, katanya kalau janda rapat lah repot. Ya, nah itu kan majazi namanya. Nah maka saya contohin begini nih contohnya. Apa? Di sini, maju sini. Ini contoh ini sholat yang rapat di sini sebagai. Ya, ini paling bagus ya. Kita datang nih, coba sunnahnya kalau orang diri sejengkal, kaki kanan kaki kiri, coba sejengkal. Ukur sejengkal, kanan dan kiri itu. Sejengkal nggak tumitnya? Tumitnya sejengkal lah, segitu udah. Coba lihat, nah iya segini, bukan begini ya. Ada orang sholat begini, rapatin kanan kiri begini, kan kasihan. Iya. Biar setan nggak masuk lah, tolong. Untung nggak bisa ngelebar, ini nggak masuk. Jadi caranya gini aja, ini imam sholat, ya, sedekap. Ini jamaah apa? Ini jamaah ya. Saya masuk, ini paling afdolnya itu kalau bisa ngentukin kita punya tangan atau enggak kaki. Ya. Cuman sebagai ulama mengatakan mubah ngentukinnya. Kenapa? Karena bersentuhan tubuh dengan tubuh, tangan dengan tangan atau kaki dengan kaki, itu ada senyawa yang akan timbul di dalam hati kita. Ya, makanya orang kalau lagi musuhan, boro-boro mau sholat berdua, kadang ada semasjid aja ogah. Nabi ya tuh, gue pindah ke sono, ke masjid Jami Kemang katanya. Padahal mah di sini ada komanda, tinggal sholat doang cuy. Makanya kita begini kita dempet ini fungsinya adalah untuk
merapatkan hati. Makanya saya nggak menyalahkan orang-orang salafi yang rapat, cuma jangan lebar. Cukup kakinya begini, apa tuh? Senyangkal nggak? Senyangkal apa nggak rapat? Tapi nggak salah juga kalau orang begini. Yang penting jangan sampai orang apa? Masuk. Apalagi diinjak kakinya. Ya, kelingkingnya dikerain dikit gitu, jangan. Takutnya orang kagak khusyuk, ntar main injak-injakan kelingking. Injak lagi, injak. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Jadi kita jangan anti kalau ada orang merapetin. Ingat ya hadirin, ini saran saya. Saya dapat dari guru saya dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah karangan Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau menyatakan bahwasanya merapatkan saf dan meluruskannya termasuk hal yang sunnah yang mahjurah, sunnah yang telah banyak ditinggalkan orang. Pertanyaannya, kalau sunnah yang mahjurah ditinggalkan orang, berarti banyak yang ngamalin apa enggak? Enggak. Makanya saya kalau ada orang ngerapetin, saya enggak lari, biarin aja enggak pakai. Cuman maaf hadirin, kita sholat nyari khusyuk bukan nyari kaki. Jadi kalau rakaat pertama nempel, rakaat kedua ngelepas ya enggak apa udah. Jangan pakai dicari lagi mana kakinya itu. Enggak usah. Ya berarti udah lepas, kan begitu. Jelasin. Karena yang diinginkan oleh baginda Rasul, jangan sampai hati kita terpecah belah. Ya, bagaimana biar hati nggak pecah belah? Nyatu, gitu. Percaya dah, ini antum selesai ngaji, ya, antum salam-salaman ke sebelah. Salamannya jangan bentar, jangan begini, jangan. Maaf ya ada orang salaman begini doang gitu ya. Bukan nggak boleh, bukan. Dulu ulama, nih kiri ulama nih. Ini kenapa sih salaman kok begini gitu ya? Ada sejarahnya sadar kasih. Dulu orang salamannya begini. Ulama kan orang tawadu, mereka nggak mau tangannya dicium. Ya. Akhirnya tuh gimana? Akhirnya mereka tuh kalau ada muridnya, ada orang pengen cium tangan ditarik. Jangan cium tangan aneh, nggak pantas. Karena merasa banyak dosa. Sejarahnya begitu. Yang begini tuh Ustaz, kenapa? Takut diapain? Dicium. Nah kita sebagai jamaah kagak ada yang kan? Dikasih aja gini, gimana kabar sehat? Bahkan sunnahnya jangan sampai kita lepas sebelum yang lain lepas. Jadi salaman, assalamualaikum, apa kabar sehat? Alhamdulillah. Terus pegang tuh. Rasul nggak pernah melepas tangan orang sebelum sahabat yang melepas. Sampai suatu hari Amr bin As radhiyallahu anhu salaman sama Rasul. Pengen ngetes Rasulullah lepas gak tangannya. Dia salaman sama Rasulullah, dipegang tangannya Rasul, sampai sejam nggak dilepas, sampai jalan nggak dilepas, main kuat-kuatan sama Nabi. Akhirnya kalah Amr bin As, dilepas tangannya Rasulullah. Tuh. Karena dengan berjabat tangan bergugurlah penyakit hati di dalam hati kita sama saudara kita. Susah loh, jabatan tangan angin musuh bener. Ya. Makanya kalau orang di tempat lain, di masjid lain, ya, itu kalau habis salaman disalamin semuanya, kanan salam, kiri salam, terus sapuin sampai belakang. Kadang nggak mau salaman dicolek, salam. Apa hukumnya Ustaz? Dasarnya itu nggak pernah dikerjakan sahabat sama Nabi. Cuman boleh nggak? Boleh. Ya, cuman lihat juga orang lagi khusyuk jangan diganggu. Lagi begini, subhanallah, diajak salaman, ya lupa berapa itu. Hitungannya lu. Lihat juga orang salaman lagi di rumah jangan dibangunin. Nah maka ini kata ulama, ya. Dari mana sih? Oh iya nah. Kalau kita salaman, ya, itu disunnahkan sama ulama dalam kitab Nurul Zalam Syarah Aqidatul Awam. Ba'da asar dengan ba'da subuh. Dianjurkan nih. Kan cuma ba'da asar sama subuh yang enggak ada namanya. Ba'diyahnya. Maka selesai doa Rabi langsung tuh salam-salaman. Sallallahu ala Muhammad. Salam-salaman. Ya. Kemarin saya kebetulan ngajar Pak di kantor namanya Perindo. Ya, silakan cari. Ini unik nih. Tempatnya di Tanjung Priok. Iya. Masjidnya orang NU tapi jamaahnya Salafi. Yang ngajar saya. Saya jelasin begini. Ya.
Kebetulan jadi ketika kita audiensnya orang salafi, kita ngikutin Pak. Saya bacanya Al-Adhkar yang saya sebut kata Syekh Albani mensohhikan gitu. Ya mengikuti ya bagaimana audiensnya. Ya. Saya tanya, saya selesai ngaji, salah seorang dari mereka ngajak ngobrol saya. Ngaji setengah jam, ngobrol 1,5 jam. Ternyata yang ngajak ngobrol, maaf nih, ini saudara kita dari Salafi. Dari Salafi. Dibilang begini, Ustaz, saya bingung sama guru-guru saya. Kata guru-guru saya salaman itu bid'ah, Nabi nggak ngerjain. Cuman mereka nggak ngasih solusi kalau ada orang habis sholat ngajak salaman. Kita mesti ngapain? Gak dikasih tahu. Pokoknya itu bid'ah. Kalau bisa jangan ngerjain bid'ah. Berarti kalau ada orang habis salaman dia ngerjain apa? Bid'ah. Kullu bid'atin wa kullu bid'atin. Berarti yang salaman habis sholat masuk. Padahal habis sama itu. Tadi siapa nggak habis sholat masuk belakang. Padahal nggak pengen. Ini katanya gini. Jadi Ustaz, saya bingung. Ustadz saya ngelarang habis sholat salaman, tapi ustadz saya nggak ada ngasih solusi. Gimana kalau orang udah begini masa kita tepis begini kan gitu? Apa begini kedua gitu? Lalu gimana orang udah begini? Makanya Islam yang kita bawa dari guru-guru kita itu nggak sekaku itu. Ya. Emang dasarnya kalau habis sholat sibukkan dengan istighfar, sibukkan dengan zikir. Tidak dianjurkan bersalaman langsung setelah itu, enggak, zikir dulu. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kalau ada orang ngajak salaman, dia tinggal kasih tangan, kan simpel banget, bener gak? Jadi kalau kita mah santai-santai aja, gampang aja. Habis sholat nih contoh, dalam riwayat yang sahih dari Abdullah bin Abbas dalam Sahih Al-Bukhari, baginda Rasul dan para sahabatnya di zaman beliau hidup terbiasa zikir keras setelah sholat. Jadi yang habis sholat zikir keras siapa? Rasul sama sahabatnya udah dikerjain dari zaman dulu. Hadisnya Sahih Bukhari lagi. Sahih Bukhari paling kuat setelah Sahih Muslim. Nggak bisa dibantah. Tapi kalau untuk doa habis sholat berjamaah, nah itu mahalul khilaf ya. Karena nggak semua ulama menganjurkan doa habis sholat. Kenapa? Doanya orang beda. Bang Rahmat doanya, ya Allah mudah-mudahan punya motor ninja ya Allah. Kata Ustaz Ani, ya Ani maunya Kirana. Bahkan bentrok. Apalagi yang doa minta jodoh sambil Ustaz, Allahumma zawijni zaujatan katsirah, masyaallah. Kata jamaah udah mudah, ngapain berdoa lagi? Jadi makanya doa itu paling afdalnya masing, karena permintaan kita beda. Nah terus ngapain guru-guru kita doa habis sholat? Ngajarin yang belum bisa doa. Ini kan jamaah sini kalau yang namanya Yasin hafal. Saya yakin di luar kepala ya. Pernah nggak ngapalin Yasin? Boro-boro. Nggak ada pernah, cuma hafal nggak? Hafal. Kenapa hafal? Karena dibaca, dikerasin, diulang-ulang itu. Orang meninggal baca Yasin, tahlil baca, 40 hari baca, kondangan, kawinan baca, sampai silaturahim arisan baca, semuanya baca Yasin. Sampai mau tidur baca betul. Baca doa al-muluk. Singkat cerita, jadi ulama ya. Kalau ulama kita itu udah hasil ijtihad mereka. Mereka mengatakan doa habis sholat memang tidak disyariatkan, cuman disunnahkan kalau untuk ngajarin orang. Ya. Jelas ya. Nah jadi kembali lagi tadi dianjurkan salaman tuh habis asar, habis subuh. Bahkan ada ulama, saya pernah baca juga dalam kitab yang lain, cuma saya lupa kitabnya. Bahkan kalau bisa habis setiap sholat salaman, setiap sholat. Mau johor, mau asar, mau maghrib, isya, salaman. Tuh. Cuma kalau yang dipraktekkan di tempat saya itu hanya asar sama subuh. Karena memang itu yang tidak ada sholat ba'diyahnya gitu. Ada orang mungkin saking solehnya habis asar ba'diyah dia. Oh, ini ceritanya orang lagi tobat Pak ini. Cuma dia pengen sholat sunnah kagak pakai
ilmu. Habis asar ditegur di kobarnya, bang, lu sholat apaan? Sholat sunnah lah, udah makilinya. Ini gak ngaji di MRA ini, masya Allah. Jadi guru hadir majelis tak, jangan semangat doang buat tobat tapi kagak ngaji. Ntar lagi semangat subuhnya 6 rakaat lagi. Kalau 6 rakaat sih, bukan lagi semangat. Kalau 2 aja pahalanya gede, bagaimana? Bener gitu? Bisa begitu? Gak bisa. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi jangan mentang-mentang subuh lagi semangat 6 rakaat dikerjain, jangan, enggak boleh. Mau semangat kayak data berapa? Johor biar kalian lagi capek, lagi sibuk, data berapa? Pak kagak ada nih, gua lagi sibuk, gua dulu lah, gua kosor katanya gitu. Ya. Makanya gua udah pakai ilmu Pak. Jangan juga main kias-kias aja. Saya punya santri waktu kita lagi jalan-jalan, sholat maghrib sama isya. Kan kalau sholat lagi jalan kan dikosor kan di jamak kosor zuhur asar jadi dua maghrib. Saya lihat sholatnya 1 rakaat ini. Nah keren juga nih. Bisanya 2, saya tanya tadi itu sholat apa? Sholat maghrib dulu. Nah baru dengar mazhab baru maghrib 1. Lah kan boleh kan guru dikosor, yang dikosor isya tulang Pak. Maghribnya nggak usah dikosor. Ini namanya kias. Mengkias itu nggak boleh dalam ibadah, nggak boleh. Ya, lah kias fil ibadah. Ya, nggak ada kias dalam ibadah. Jadi kalau tadi misalnya Johor boleh dikurangi 2, maghrib nggak boleh karena baginda Rasul nggak pernah ngerjain. Baginda Rasul nggak pernah nyuruh. Tuh patokannya begitu. Jelas ya itu. Nah jadi hadirin rahimakumullah itu. Lalu yang kedua, bagaimana kalau seandainya makmum ya masbuk? Ya. Bagaimana kalau makmum masbuk? Apakah makmum tersebut langsung masuk saf atau gimana? Ini kadang pernah saya temuin ya. Ada orang sholat, maaf ini bukannya salah mutlak. Orang kalau mau makmum kadang nyolek, nepok. Ada yang mabuk. Ada 3 ya, nyolek, nepok. Kalau yang mabuk ada bahasa tepat aja gitu. Ini orang mau jadi mau ngajak berantem ini. Menurut bukan Bang Rahmat langsung diputar sama dia. Jadi yang afdal hadirin kalau kita mau jadi makmum itu cukup diri di sebelahnya. Cukup apa? Diri di sebelahnya. Ya, mundur dikit tadi tuh jangan sampai sejajar. Enggak perlu nyok. Itu yang paling afdal kata guru saya. Kenapa? Karena mohon maaf bagaimanapun kalau orang dicolek pasti ada konsentrasi yang terganggu, ya, gitu. Dan juga ada syariat tuh hadirin. Ini kalau posisinya ini jamaah nih, ini semua jamaah pilih diri di sini. Kata Imam Ahmad yang sholat di sini nggak sah. Ini nggak sah nih. Tapi kalau mazhab Syafi'i orang yang sholat di sini hanya makruh. Kita masuk di makruh. Apa yang dianjurkan? Dianjurkan bagi makmum masbuk yang datang di belakangan narik jamaah yang di depan. Cuman kalau narik jangan sembarang narik. Pernah kejadian begini, ini jamaah nih ditarik. Jadi caranya hadirin, takbir dulu Allahu Akbar, habis takbir baru maju dikit tarik. Nah ini narik nggak kira-kira, ini narik yang di depannya, bahkan kan muter belakang ya, kenapa takbir? Maka tarik yang sebelah mana tuh? Yang sebelah kanan atau enggak yang sebelah kiri. Yang jelas jangan sejajar sama dia. Nah kejadian nih ditarik, yang ditarik ngerasa ngapain bang? Gitu. Dia nanya ngapain bang? Karena emang kan disini nyolek doang. Ditarik, dia nanya ngapain bang? Nah ini pernah kejadian seperti itu. Kenapa? Orang yang ditarik nggak ngerti syariat narik. Makanya kalau kita pengen narik jamaah biar ke belakang, lihat dulu orangnya. Ini orang ngerti atau nggak ngerti? Dari mana lihatnya? Lihat jenggotnya. Nah, kalau pakai jenggot panjang nih kayaknya sering ngaji nih. Tarik, ngerti dia mundur. Atau lihat mungkin pakai sorban, pakai sanadi, pakai sorban. Nah, ini pasti orang paham. Apalagi sorbannya hijau hadirin. Tuh kalau di kitab Sayyidil Walid, orang tuh kalau pakai sorban hijau
ya, itu sorban yang dikasih Syekh Abdul Qadir Jailani dalam mimpi. Makanya ketika orang jadi wali kutub nih, itu dikasih sorban warnanya hijau. Makanya Ustadz zaman dulu kagak ada yang berani pakai sorban warna hijau. Tapi pas Ahok pakai sorban hijau, pada pakai itu. Ya benar kan? Ya kalau benar pakai sorban hijau. Artinya kita nyolek harus lihat-lihat juga, jangan sembarang tarik orang. Gitu. Syariatnya narik hadirin. Coba Pak di sini, Pak coba di sini. Nih saya contohin ya, biar nggak salah. Ini kita dirian nih, mau di belakang diri nggak sah. Nah, takbir nih, takbir lo Allahu Akbar, baru tarik. Tuh, dimundur. Itu hadirin. Jadi cukup ditarik gitu. Ya. Nah kalau misalnya contoh saya colek gitu, dicolek. Ada orang nggak ngeh kan ya? Dicolek lagi nggak ngeh. Makanya tarik. Bahasanya dalam kitab jarro ya juru, ditarik. Bukan dicolek. Silakan dulu. Nah itu posisi narik ya. Itu jikalau seandainya ya jamaah tadi sendiri. Kata ulama syaratnya perlu takbir dulu. Mungkin kayak ngasih kode kali jamaah belakang. Allahu Akbar. Wah ada jamaah di belakang. Dinarik berarti dia sendiri. Gitu. Cuma jangan sampai ketika kita sendiri di belakang, kita tarik jamaah ke belakang, dia mundur kita ke depan. Kurang ajar ya. Ustaz bagaimana kalau begitu kasusnya? Tarik lagi. Dia biar gak makruh, dia tarik jamaah ke belakang. Giliran jamaah ke belakang, dia ke depan, kurang ajar namanya. Bagaimana Ustaz? Tarik lagi. Ya orang Arab gitu, orang Arab kan ada videonya gitu ya. Ada orang lagi SMS-an gitu, lagi SMS-an begini di masjid, dicolek gitu, di SMS-an, dipikir imam ternyata lagi apa itu. Makanya lihatin dulu kalau mau jadi imam gitu, jangan orang lagi WA-an dicolek begini. Shallu ala Muhammad. Ya tuh. Kemudian ini lagi kesalahan yang banyak ketika orang sholat. Banyak kita lihatin pensiunan, orang tua itu sholat pakai kursi. Sholatnya pakai kursi, duduk yang kursi lipat tuh. Tapi yang unik, di rumah jalan sampai mari duduk, kan gitu lucu ya. Kan di antara syaratnya sholat, rukunnya sholat berdiri. Kalau nggak bisa diri duduk, kalau nggak bisa diri, dia bisa nggak diri dari rumah? Jalan bisa nggak jalan? Ngapa lagi sholat? Duduk. Ya, nah ini nggak benar hadirin. Yang betul kalau masih bisa diri pas lagi sholat diri, taruh bangku di sini, diri dulu. Dia nggak bisanya ngapain? Ruku, nah pas ruku duduk begitu. Dia nggak bisanya ngapain? Sujud pas ruku duduk, jangan pas diri juga duduk. Itu nggak sah. Atau mungkin ada yang di sini dengkulnya udah mulai menggigilkan gitu. Ada orang lagi sholat hadir di tengah sholat, kemudian kakinya pegal, kakinya sakit, udah bergetar. Boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nunggu kaki nggak bisa diri dulu, udah sekiranya sakit, ganggu konsentrasi, ganggu khusyuk, duduk aja langsung gini. Nggak usah nunggu ruku, nggak usah nunggu sujud, duduk aja langsung. Entah rakaat kedua misalnya atau rakaat ketiga udah mulai enak lagi, bangun lagi boleh. Itu kalau sholat wajib, beda sama sholat sunnah. Kalau sholat sunnah dari awal udah duduk boleh. Sholat raweh duduk boleh, cuman jangan dipraktekin juga. Kalau semua jamaahnya duduk semua, jamaah duduk, imam duduk, terkenam tuh MRA yang sholat istirahatnya duduk semua. Ramai langsung masuk TV kali ya. Belum pernah nggak itu? Kan ada yang di mana tuh? Di Pekanbaru. Sholat tarawih dari jam 8 sampai jam 4 viral. Ada lagi di Mambaul Hikmah. Sholat tarawih cuma 11 menit. Ntar MRA tarawih duduk semua. Terkenal ya. Khalif Tu'rab ya. Jadi beda antara dia dikenal. Kemudian ada lagi orang takbir sambil jalan. Sah nggak takbir sambil jalan? Jadi dia buru-buru datang. Ini kata guru saya, kalau kita datang telat masuk,
jangan sampai lari untuk sholat asar. Jangan lari. Kenapa jangan lari? Pas satu pertama, orang kalau lari ngos-ngosan. Apalagi jadi imam, buru-buru, takut diserang kami yang lain. Sadar lagi di depan tuh satu. Oh jangan lagi di imam, gue lari. Allah itu lari biar ke depan. Tuh, pas imam, alhamdulillah, nah, gitu jangan. Makanya, ya imshi bisakinah, jalan dengan tenang, dengan waqar, dengan penuh wibawa. Jalan tenang santai sampai takbir. Niat boleh sampai jalan, boleh niat. Usolli pada maghrib salah rakaatin boleh, tapi kalau takbirnya jangan diam dulu baru Allahu Akbar. Ya, jadi kalau dalam keadaan tertentu begitu. Yang dikhawatirkan kalau dia lari, jamaah digesap di jalan kesandung karpet. Nyeruduk jamaah 3, jamaah yang 3 nyeruduk jamaah 2, imamnya sampai keseruduk jatuh berjamaah, itu kan jangan sampai. Bener kan? Makanya yang paling afdal tuh ya, datang dengan tenang tuh ya. Kemudian masalah angkat tangan ya. Bagaimana tata cara angkat tangan yang benar ya. Ini saya sering kali melihat ada orang angkat tangan begini. Sangat angkat tangan begini. Kata ulama, segala macam jenis angkat tangan sah. Begini. Nggak angkat tangan nggak apa-apa. Cuman ngomongin sunnah itu ada afdolus sunnah, ada sunnah yang paling utama, ada yang namanya aslus sunnah atau pokoknya sunnah. Selama orang sudah angkat tangan mendapatkan aslus sunnah dapat pahala. Cuman yang paling afdol itu harus ngikutin Rasul. Nah, gimana Rasul angkat tangannya? Kata sahabat, Rasul kalau angkat tangan ya yarfa hadwa mankibai. Beliau angkat sejajar dengan apa tuh? Pundak mankib. Bagaimana memaknakan sejajar dengan pundak? Ada ulama yang mengatakan yang penting nih bagian ini itu sama. Jadi patokannya adalah bagian bawah telapak tangan. Nah sehingga kalau kita sejajarkan, kalau begini, nah jempolnya pas ame kuping, ujungnya pas ame atas kuping, begitu. Ada lagi yang memanakan apa maknanya sejajar dengan pundak, ujung jari, makanya begini. Nah ini biasanya yang begini mama nih, ya, yang rapat. Jadi kalau bedanya sholat laki ame wadon ame perempuan, kalau laki lebar, kalau perempuan apa? Rapat. Kalau laki rukuknya lebar, kakinya lebar, kalau perempuan kakinya rapat, tangannya rapat. Kalau sujud laki lebar, tangannya lebar, kalau perempuan tangannya rapat. Itu beda ya. Nah jadi kalau pas takbir yang paling afdol angkat tangannya. Nah pas ketika angkat tangan ada dua cara. Yang pertama lurus seperti ini, Allahu Akbar, telapak tangannya menghadap kiblat. Yang kedua ada yang memaknakan bagian ujung jari pun menghadap kiblat ya. Cuma begini, usah begini, harimau marah ya gitu. Coba begini, kalau mau begini silakan. Ya. Ini kalau nggak salah pendapat Ibnu Hajar al-Haytami kalau nggak salah ya. Intinya tangannya seperti ini, ujung jarinya menghadap kiblat. Ya. Takbir. Nah, ketika turun yang mana? Nah ini ada yang bilang Ustaz, kalau turun kanan duluan, jadi pas turun begini, kayak diputar. Pernah lihat ya? Saya ambil kinari belum pernah nemu referensi yang mengatakan menaruh tangan itu kanan dulu baru kiri, belum nemu. Saya nggak mengatakan nggak ada, ya karena adabnya kata ulama. Kalau kita melihat ibadah orang yang nggak sama kita, jangan bilang nggak ada. Kalau belum baca semua kitab fikih, karena fikih banyak, Sabinah, Kasifah, Al-Roja, Al-Ghori, Al-Mu'in, Minhaj, Al-Minhaj dan sebagainya banyak. Kalau belum baca semua jangan bilang apa? Belum ada. Sampai gini saya masih nanya tuh, ada nggak tuh yang menyunahkan kalau turun tangan kanan dulu baru kiri? Atau sami Allah tangan gini, Allah. Barangkali ada yang tahu dalilnya begini. Nanti saat saya ngaji mau sama saya, Ustaz ada tuh di kitab ini bab segini. Itu kalau sami Allah begini. Ya.
Nah, jadi hadirin, kalau kita sholat, shollu kama ra'aitumuni, sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Ya. Nah, ketika takbir angkat tangan, ketika turun, nah ini ulama berbeda pendapat. Saya pernah dapat keterangan. Ya, bahkan teman saya ditegur lagi sholat nih, nama kiai, yang tegur kiai, muridnya Mu'allim Syafi'i Hasan, teman saya. Pas takbir nih, Allahu Akbar, selesai sholat ditegur, bang, kalau takbir jangan panjang-panjang, kagak sah. Nanya ke saya, emang benar Ustaz nggak sah? Yang tegur kiai ini muridnya Mu'allim. Ya namanya kiai kan pasti ilmunya ada. Gitu. Bahkan guru saya juga pernah negesin juga. Orang kalau takbir imam nih, Allahu Akbar, itu dianggap nggak sah. Gitu. Nah, ternyata saya baca dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan ada dua cara takbir. Yang pertama takbirnya panjang, ya. Yang kedua takbirnya pendek. Menurut qaul ashab yang lebih tepat, yang lebih bagus, takbirnya jangan panjang. Jadi imam tuh coba begini, Allahu Akbar, dah gitu. Itu paling cakep. Bagaimana yang panjang? Sah. Allahu Akbar. Cuman apa yang dipikirin sama dia? Kok panjang? Allah, kecuali pada asli pada mati dia. Pernah nggak gitu? Ini zuhri apa asli nih? Karena kan masih terang. Makanya banyak Allah zuhri asli, bar gitu. Makanya kata ulama, biar nggak panjang-panjang, ingat rukun takbir cuma 3. Yang pertama al-qasdu, ini yang orang sering lupa. Apa rukun takbir yang pertama? Al-qasdu. Apa qasdu? Bermaksud. Yang kedua at-ta'arud. Apa at-ta'arud? Ya, kerjaannya. Yang ketiga at-ta'yin. Ya, ta'yin. Apa ta'yin? Ya, ta'yin yang penentuannya. Al-qasdu itu usolli, ta'arud itu fardhu. Kalau ta'yin zuhri misalnya gitu. Ya, jadi usolli fardhu zuhri udah segini sah. Ya. Tambahin kalau jadi makmum apa? Makmum. Kalau jadi imam ya. Nah jadi cuma ini doang. Makanya pendek juga bisa. Ambil takbir, usolli pada zuhri, ya kan? Mungkin yang banyak usolli pada zuhri, arba'akatin, musabbil ibadi, adaan, amuman, berdoa, lillahi ta'ala, semua sebut. Apalagi disebutin nih dalam kitab Al-Asbah wa Nadhair ada orang niatnya sholatnya bareng sadar kasih. Saya bermakmum kepada sadar kasih. Ternyata setelah sholat bukan beliau yang imam, itu ulang sholatnya. Karena salah. Makanya nggak usah pakai diniatin apa orangnya, gitu. Kecuali yang ini, usolli pada zuhri. Karena panjang untuk kajiannya dalam kitab Asy-Syifa wa Nadhair. Intinya apa? Intinya yang wajib cuma 3. Kalau pengen makmuman, nah maka wajib. Bagaimana kalau ustaz? Ustaz. Kalau imam nggak wajib dia jadi imam aja. Contoh nih kejadian nih, Bang Rahmat sangat menjaga sholat jamaah. Tiba-tiba datang, udah kelar jamaah, ada orang lagi sholat ba'diyah, didiri sebelahnya makmuman, diginiin. Tahu ya gini ya? Gitu. Nah ini, ya, begini nih ada sunnahnya nggak gitu? Sampai sekarang saya nyari belum ketemu di kitab. Mungkin kalau omongan banyak, maaf ya kalau misalnya ada yang beda, nanti kita ngobrol lagi sholat. Ya, kecuali kalau mau nyari gini nih contoh. Nih imam banyak nih, imam 1, 2, 3, ini masuk semua nih. Imam nggak kelar, ini masuk semua. Kita dilihat di sini, pengen nyolek, baru disunahkan nyolek. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih yang imam yang mana. Tapi imam juga nggak sunnah ngasih ya keterangan, bisa colek ini. Itu nggak usah. Nggak usah nangkain, sama kayak tadi. Makmum nyolek nggak usah begini, nggak usah. Hatta itu orang sholat ba'diyah, ini imam makmumnya sholat maghrib, sama sah. Ya. Ini sering terjadi kalau kita berada di masjid-masjid yang ada di tol. Ya.
Syaratnya apa? Syaratnya imam rokaatnya dikitan atau sama dari makmum. Nggak boleh imam rokaat 4, makmum rokaat 2. Ini namanya makmum somong ini. Belum selesai imam salam duluan, kan kurang ajar. Ya. Jelas ya? Jadi kalau mau si masbuk tadi bermakmum sama orang yang lagi sholat sunnah, pastikan dia itu rokaatnya sama atau lebih sedikit. Jadi kalau besok ada orang nyolek kita lagi sholat sunnah, nggak usah kasih kode begini, nggak usah. Apalagi bilang bang mau sholat sunnah. Katanya aku juga tahu. Kemudian bagaimana yang panjang tadi ya? Yang panjang sah, cuman tidak lebih afdol dari yang pendek ya. Makanya ada keutamaan sholat pendek. Saya waktu sholat kemarin belum lama waktu Ramadan jadi imam sholat maghrib, bacaan gacoan saya apa itu? Inna a'toina qul huwallah. Itu bacaan gacoan kalau maghrib. Selesai sholat langsung dikata begini, ini yang ngomong salafi, orang salafi. Wah keren Ustaz, antum mantap, memang begitu sholat maghrib, jangan panjang-panjang, jangan murojaah hafalan. Kenapa emang bang? Kemarin ada orang maghrib baca tabarok. Maghrib baca tabarok. Sholat maghrib itu mabniun ala takhfif, itu terbangun dengan sholat yang ringan. Makanya kalau imam cerdas, kirinya kalau sholat maghrib yang dibaca al-hakumut ke bawah. Cuman kalau pendek juga jangan pendek banget, mentang-mentang pendek banget. Ya si Allahu Akbar, ngamarin kata ustaz, ya enggak. Kalau pendek kata ulama minimal 3 ayat. Kalau mau panjang, bacalah paling banter nih juz 29 dah. Karena Nabi kita Muhammad pernah sekali waktu sholat maghribnya juz 29 sekali waktu. Ini menunjukkan apa? Artinya boleh panjang, tapi jangan sering. Lihat juga jamaah. Kalau misal jamaah ada yang bawa bocah, baca yang pendek. Mungkin jamaah lagi resep, baca yang panjang, nggak masalah. Tapi kalau masjid orang kayak begini, ini kata guru saya, maaf ya, haram hukumnya nambahin zikir lebih dari 3. Haram hukumnya manjang-manjangin sholat karena bisa mengganggu khusyuan jamaah. Bukan lagi makruh, apalagi makmumnya berutuh. Pas lagi amin gitu digentak kamu lihat. Ini bisa jadi mengganggu jamaah, meresahkan jamaah. Makanya kalau kita lagi sholat, pastikan masjid yang kita tempati itu jadi imam, kita tahu bagaimana jamaahnya. Gitu ya. Nah, ini berkenaan dengan sholat masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita luruskan dan kita jelaskan. Tapi karena waktu sudah menunjukkan jam 7, mungkin ada beberapa pertanyaan, mungkin dipersilakan. Failah kita